Kita lanjutkan perbincangan. Saya melanjutkan pertanyaan yang tadi, Mas Ipang. Kalau melihat ini kan beberapa sinyal dari partai politik, baik dari PDIP, kemudian PKB dan juga PKS, melihat peta koalisi di pilkada kali ini, apakah residu pilpres ini akan terulang nantinya? Ya, kalau kita mencermati, mengatakan bahwa di dinamika di daerah ini dinamis kan. Residunya koalisi pilpres diturunkan ke daerah itu belum tentu bisa terulang gitu kan. Tetapi persoalan chemistry kan penting. Jadi chemistry yang dibangun oleh PKB sama Pak Anies itu kan kelihatan. PKS kemudian dengan PDIP dengan dengan Nasdem ya. Nah, ini kan kemudian ada kemungkinan koalisi itu berulang gitu. Tetapi yang pasti persamaan kepentingan koalisi itu adalah persamaan ya mengusung kader mereka. Yang kedua logistik, yang ketiga adalah persoalan tentang isu yang menarik. Nah, kalau ideologi yang dibilang Bang Ciko tadi bahwa persoalan spektrum ideologi blok kanan blok kiri yang jarak di spektrumnya luas itu kan di pilkada ini agak sulit. Biasanya persamaan kepentingan asal menang gitu aja, kekuasaan gitu itu. Yang kedua adalah partai pengusung di DKI Jakarta kan ada 3 partai, yaitu PKS 17 kursi, kemudian ada PDIP 15, kemudian Gerindra ada 14, kemudian ada 10 PKB, ada 10 sama 11 Golkar sama Nasdem setahu saya. Ini juga akan menentukan peta ke depan. Artinya faktor kursi itu menentukan juga siapa yang akan kuat. Nah, yang ketiga adalah panggung ya, karena ini adalah tetap menjadi barometer, menjadi etalase politik nasional. DKI Jakarta itu kan tetap jadi seksi. Nah, Anies kalau nggak punya panggung, dia tekan redup lampunya. Nah, oleh karena itu untuk menjaga panggungnya, apalagi ini punya APBD-nya besar, 14 triliun misalnya, kemudian dia bisa mengeksekusi kebijakan. Dan santer informasi pembicaraan dia tetap media ada di Jakarta, walaupun memang ini tetap pusat bisnis kan. Nah, artinya bagi Anies ini tetap akan menjadikan peluang besar bagi dia. Nah, persoalan menang atau kalah, jangan anggap main-main juga DKI. Kalau nggak serius kalah juga. Karena banyak incumbent di DKI itu juga akhirnya lewat belum juga. Tentu Anies tidak bisa terkalahkan di DKI gitu ya? Iya, contohnya Pak Ahok juga pernah kalah di DKI, kemudian Pak Foke juga pernah di DKI. Kecuali approval ratingnya udah 80% betul level confidence-nya. Nah, kemudian dari segi elektabilitas, kalau masih misalnya ada pertumbuhan dari yang lain, rentangnya masih ada pertumbuhan dari racikan electability, acceptabilitas maupun tingkat keterpilihan, itu juga akan membahayakan incumbent gitu. Nah, sebenarnya dengan majunya Anies itu kan artinya lapangan nggak datar, ada incumbent sebetulnya. Nah, persoalannya adalah hari ini kalkulasi menghitung ulang antara partai ini mana yang kira-kira mereka nggak dirugikan. Nah, sekarang ada contoh Jawa Barat. Jawa Barat ini kan antara Golkar kan antara lepas atau enggak nih? Migrasi atau tidak? Kalau RK dilepas ke Jakarta, ini kan pertaruhannya berat melawan Anies. Tapi juga ada kepentingan partai-partai lain yang Bang Ciko bilang. Ada juga ingin ketika Ridwan Kamil meninggalkan Jawa Barat, ada panggung baru untuk partai lain gitu. Seperti misalnya Golkar berharap juga, misalnya Deddy Mulyadi maju di Golkar tanpa ada Ridwan Kamil. Itu kan akan bisa melenggeng mulus lah. Makanya RK-nya maju di Jakarta begitu ya. Sementara Ridwan Kamil ketidakpastian juga ada di Jakarta. Nah, ini juga battle-nya agak sulit begitu ya kalau di Jakarta ya. Yang terakhir, partai itu apa nih bilang Bang Ciko, saya ada setuju. Partai itu membaca keputusan partai itu DPP. Itu selera jeroannya partai DPP. Tapi grassroots, kehendak arus bawah itu juga harus dibaca. Kalau ingin menang, ya jangan hanya keputusan ada di DPP, tapi grassroots suara rakyat itu minta siapa sebetulnya. Kalau beririsan strike ticket voting antara suara grassroots akar rumput dengan pilihan DPP itu bagus. Jadi elit dan grassroots ya? Ya, itu klik. Nah, harus itu peluangnya lebih besar. Banyak juga dipaksakan. Rakyat minta ini, DPP minta ini. Sehingga memang menurut saya DKI tetap akan menjadi kontestasi elektoral yang masih kompetitif. Belum ada yang kemudian tiba-tiba Anies akan dipastikan menang, enggak. Karena pilkada DKI ini sangat dinamis. Poinnya sudah ditangkap. Kita ke Gus Huda. Ini tadi Anies Baswedan namanya juga belum tentu bisa memenangkan battle pertarungan gitu ya. Nah, artinya kalau misalnya dari akar rumput sendiri ada pun kata-kata ataupun yang disampaikan nama-nama yang bisa menguatkan Anies Baswedan, mungkin Gus Huda yang sudah disampaikan? Ya, itu yang saya kira nanti setelah diputuskan, saya kira pasti ditimbang siapa calon wakil gubernur yang bisa mendampingi Mas Anies, yang bisa memastikan memenangkan pertarungan.
Nah, pada konteks Iya, itu apakah dari PKB akar yang rumput juga muncul nama 10 kursi, Kaesang begitu Gus Huda? Selain dari DPW menyebutkan bahwa nama Kaesang. setahu saya banyak ya, termasuk kader PKB juga dimunculkan oleh teman-teman PKB. Jadi, tapi kan semua ditentukan dalam poros koalisi yang akan dibentuk nanti. Kebetulan PKB 10 kursi di DKI Jakarta, jadi masih membutuhkan kepastian untuk bisa mengusung Mas Anies. Nah, pada konteks itu dinamika akan kita lihat siapa nanti yang paling mungkin berpeluang untuk mendampingi Mas Anies sebagai calon wakil gubernurnya. Tapi ini andai-andai ya, karena sekali lagi prosesnya belum selesai di PKB. Baik, prosesnya belum selesai di PKB. Tadi kan juga sudah menyatakan masih ada pengambilan formulir, kemudian KKD juga dan lain sebagainya. Tapi sudah ada komunikasi intens dengan partai politik siapa? Karena kan kabarnya setelah DPW PKB ini menginformasikan akan mengusung Anies, ada telepon dari salah satu elit partai PDI Perjuangan. Apakah sudah ada komunikasi yang cukup intens nantinya untuk mengusung Anies juga ke depannya atau gimana? Saya nggak tahu persis karena itu dinamika di teman-teman DPW ya, di DPW DKJ di Jakarta. Jadi pasti nanti pada waktunya mereka akan melaporkan secara utuh apa yang terjadi di Jakarta. Habis itu nanti kita baru bisa rapat Despilkada DPP untuk memutuskan ya atau tidaknya Mas Anies diusung oleh PKB. Oke, kita ke Bang Ciko. Bang Ciko, seberapa besar kansnya nih Anies Baswedan didukung oleh PDI Perjuangan? Atau berdasarkan juga nanti dia dilihat juga nih ya nama-nama dari wakilnya gitu? Sebenarnya kalau mau jujur masih sama besarnya kansnya dengan nama-nama yang saya sebutkan tadi semua. Bahkan bisa jadi nama Ridwan Kamil juga masuk ke dalam radar kita. Karena kami masih sangat terbuka. PDI Perjuangan khususnya untuk DKI Jakarta ini sangat terbuka dalam menjalin komunikasi, sangat terbuka untuk juga melihat calon mana yang paling mampu dan paling pantas untuk memimpin DKJ ya, terkait dengan kriteria-kriteria tadi, hal-hal yang mesti dipikirkan terkait DKJ juga kemungkinan menang. Karena saya setuju bahwa tidak ada satu calon pun termasuk nama Anies Baswedan yang bisa dipastikan menang melenggang tanpa permasalahan ya, karena memang tadi kita lihat hasil surveinya masih di kisaran survei elektabilitas 30-an ya, low 30s bahkan tidak ada yang mencapai 33%. Kepuasan kinerja. Tingkat kepuasan publiknya di angka 50-an%, bukan 70 atau 80%. Artinya siapa menjadi pasangannya itu juga penting kalau kita bicara soal Anies Baswedan. Begitu juga untuk Ridwan Kamil, kalau begitu juga untuk Basuki Cahayapurnama, Pak Andika, Bu Risma dan lain-lain. Artinya tadi saya juga sepakat, Mas Pangi bilang bahwa tetap DPP sebagai pengambil keputusan tentunya tetap harus mendengarkan suara-suara di akar rumput. Kenapa? Akar rumput partai itu adalah mesin politik partai. Jadi yang ketika tidak solid nanti tidak akan bekerja maksimal untuk memenangkan calonnya. Jadi pada prinsipnya kansnya masih sama semua. Karena tidak ada satupun termasuk Anies Baswedan yang kita bisa pastikan bisa melenggang begitu saja tanpa berpasangan dengan siapa dan tidak melihat koalisi partai politik yang baik, kita nantikan ya November ini apakah memang Anies Baswedan akan maju dalam pilkada DKI Jakarta atau memang nantinya ada nama-nama lain yang juga potensial berhadapan atau bersanding bersama Anies Baswedan. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih Mas Ciko, Pak Bu Dengku sudah bergabung. Assalamualaikum. Terima kasih. Baik, kita juga nanti masih akan membahas mengenai yang saat ini sudah lebih dari 68 ya. Total ada 69 saksi yang diperiksa dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kami akan dalami usai jeda, kami segera kembali.